Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dimanapun Anda berada, di rumah atau sedang di perjalanan menuju tempat bekerja, ke kantor, di swasta, di pemerintah, usaha sendiri, adik-adik, pelajar, mahasiswa, belajar dari rumah. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukende HKBP nomor 208 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Selasa 28 Juli 2020 dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 2 mengatakan, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, baen marjabbar pitu manang waluhala, aidang dibotoho manang jeadia rotu atas tanoon. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pagi ini saya akan menceritakan kepada Anda salah satu kisah favorit saya. Ketika saya masih melajang berumur 30 tahun, orang tua membujuk saya untuk segera mencari seorang perempuan untuk menjadikannya sebagai istri saya, mendampingi saya dalam pelayanan sebagai seorang pendeta. Lantas saya mengatakan, jangan dulu, dengan alasan karena belum memiliki cukup uang nantinya untuk biaya kehidupan rumah tangga. Jadi saya katakan, tunggulah waktunya. Kelak saya memiliki uang cukup untuk rumah tangga, saya akan segera memilihkan seorang gadis yang akan menjadi istri saya, dan saya akan perkenalkan kepada keluarga. Menunggu situasi kondisi yang ideal sampai kapan? Saudara-saudara, dalam kehidupan ini bencana dan badai tidak bisa dihindari. Itu bagian dari kehidupan. Badai, awan, hujan, angin kencang menumbangkan pepohonan, menerbangkan atap-atap rumah. Itu sesuatu yang sulit untuk dihindari, untuk ditiadakan. Karena itu, saudara-saudara, jangan pernah menggunakan kemungkinan bencana
atau kemalangan, atau ketidaktersediaan sesuatu yang dibutuhkan untuk sebagai alasan tidak melakukan kebaikan atau melakukan sesuatu. Jika Anda memperbesar-besar setiap kemungkinan kesulitan, Anda tidak akan pernah berhasil. Jika kita duduk dan menunggu keadaan ideal karena mencoba menghindari kondisi buruk, kita tidak akan pernah menyelesaikan apapun. Begitu pula dengan kehidupan ini. Anda tidak akan pernah hidup jika Anda tidak mau mengambil resiko. Tidak pernah ada waktu yang sempurna dalam hidup. Hidup selalu tidak bisa diprediksi. Hidup dengan berbuat jahat atau hidup dengan bermurah hati tidaklah membuat kita kebal terhadap masalah atau bencana. Hal-hal buruk, kemalangan, jebakan dan kesulitan mungkin datang, dan kita harus mengalaminya. Tetapi orang percaya mengandalkan pertolongan Tuhan, dan Tuhan berjanji untuk menyertai, menolongnya, dan memberi kemenangan sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Biarkan kebahagiaan merasuki seluruh kehidupan Anda sepanjang hari. Setiap hari adalah hadiah dari Tuhan. Kebahagiaan adalah pilihan. Beberapa orang anak muda tidak bisa bahagia karena tekanan dari orang-orang di sekelilingnya, tekanan dari orang tua, tekanan dari lingkungan atau teman-teman sebaya. Beberapa orang yang sudah kawin, mereka juga mengatakan mereka tidak bahagia di dalam perkawinannya. Orang tua, lajang, orang dewasa, lanjut usia berkata dengan kalimat yang sama, "Saya tidak merasa bahagia." Mengapa? Karena Andalah memilih untuk tidak bahagia. Sekali lagi, karena Andalah memilih untuk tidak bahagia. Berhentilah mencari orang lain untuk membuat Anda bahagia. Pada dasarnya, Salomo memberitahu kita bahwa kehidupan di bawah matahari tidak adil. Apakah Anda seorang yang mematuhi semua peraturan yang ada, menjalani kehidupan dengan baik, dan memperlakukan orang bebal dengan mengampuninya, dengan ramah kepada mereka? Kita semua akan berakhir di tempat yang sama, yaitu kuburan. Anda dapat bekerja dari fajar hingga senja setiap hari, berhemat dan menyimpan apa yang Anda dapatkan dalam hidup Anda, membangun, menumpuk kekayaan, memiliki pengaruh, memiliki kekuatan, menjadi ikan besar di kolam kecil. Suatu hari kita akan tersenyum atas apa yang kita kumpulkan, atas kerja keras kita. Tetapi kematian akan segera menjemput. Orang lainlah yang menikmati yang kita kumpulkan dari hasil kerja keras kita tersebut. Tidak ada yang memuaskan dalam
kehidupan ini. Kita dibiarkan bertanya-tanya apakah ada hal baik yang datang dari kehidupan ini. Dalam upaya untuk mencari tahu bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna, penulis pengkhotbah mendesak pembacanya untuk tidak dilumpuhkan oleh kurangnya pengetahuan mereka, tetapi menggunakan setiap kesempatan untuk bekerja dan berani, tetapi bijak demi kemuliaan Allah, mengatakan, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya." Mazmur 118 ayat 24. Salomo mengatakan bahwa kemurahan hati tidak berhenti dengan memberi hanya kepada satu hal. Berikanlah kebahagiaan kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Harus dipahami dalam terang numerologi Ibrani. Angka 7 adalah jumlah penyelesaian atau kelengkapan atau sempurna. Dan angka 8 adalah langkah atau tindakan luar biasa. Dalam Amsal 19 ayat 17, Salomo berkata, "Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu." Itulah kebahagiaan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, Bapa kami yang di surga, limpahkanlah kasih-Mu kepada kami jemaat-Mu yang telah Engkau panggil menjadi milik-Mu. Perlengkapi dan mampukanlah kami hidup berbagi dalam kehidupan kami. Jaga dan peliharalah tubuh dan jiwa kami, supaya kami hidup bahagia dan damai dan setia mengikuti Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 208 ayat 2. Anak Allah Juru Selamat sudah datang ke dunia, membebaskan manusia yang berdosa dan sesat. Yesus Kristuslah namanya yang menebus manusia. Dia yang membayar lunas hutang dosa umatnya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.